Selamat bertemu kembali adik-adik pejuang skripsi. Pada video kali ini kembali saya menjelaskan beberapa judul skripsi yang siap dipakai ya. Topik-topik ini nanti sangat cocok untuk kita teliti di masa pandemi ini. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Oke adik-adik di rumah, kita langsung pada contoh judulnya ya. Judul yang pertama itu adalah tentang kendala guru sekolah dasar dalam melakukan penilaian berbasis kurikulum 2013 selama pembelajaran jarak jauh. Jadi judul ini adik-adik sangat bagus untuk kamu teliti sesuai dengan konteks pandemi saat ini. Karena mengapa demikian? Kita tahu sendiri bagaimana melakukan penilaian berbasis kurikulum 2013 yang berlaku di sekolah dasar. Nah, pertanyaannya sekarang kira-kira bagaimanakah cara guru melakukan penilaian selama pembelajaran jarak jauh? Kira-kira apa kendala yang dialami oleh guru dalam melakukan penilaian selama proses pembelajaran jarak jauh? Jadi saya pikir ini adalah salah satu judul yang bisa kalian teliti ya sesuai dengan konteks saat ini. Saya baca ulang, kendala guru sekolah dasar dalam melakukan penilaian berbasis kurikulum 2013 selama pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, strategi guru sekolah dasar di daerah tertinggal dalam melaksanakan pembelajaran selama pandemi COVID. Daerah tertinggal di sini indikatornya itu yaitu daerah yang susah jaringan internet. Kemudian tidak terjangkau oleh listrik ya. Jadi adik-adik, ini adalah salah satu penelitian yang cukup bagus yang dapat kalian lakukan sesuai dengan konteks saat ini. Kira-kira bagaimana strategi guru sekolah dasar di daerah tertinggal yang mana di daerah tersebut tidak ada jaringan internet, kemudian tenaga listrik juga tidak ada. Itu kira-kira bagaimana cara mereka untuk tetap melaksanakan pembelajaran selama pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini. Itu hal yang bagus untuk diteliti saat ini ya, dan cocok. Kemudian yang jadi sumber datanya nanti adalah para guru yang tentunya mengajar di sekolah dasar di daerah tertinggal tersebut. Itu mereka akan menjadi sumber data kalian. Kalian bisa mengambil data menggunakan wawancara mendalam, teknik wawancara mendalam. Oke, itu topik yang kedua. Saya baca lagi, strategi guru sekolah dasar di daerah tertinggal dalam melaksanakan pembelajaran selama pandemi COVID. Kemudian yang ketiga, bentuk kesiapan orang tua berprofesi petani dalam mendampingi anak belajar dari rumah selama pandemi COVID. Nah, ini juga adalah topik yang paling bagus untuk diteliti sesuai dengan konteks pandemi saat ini. Kita tentunya mencari tahu kira-kira bagaimana kesiapan orang tua siswa maksudnya ya. Bagaimana kesiapan orang tua siswa sekolah dasar yang profesinya itu sebagai petani. Kira-kira bagaimana kesiapan mereka dalam mendampingi anak belajar di rumah. Sementara kan dari pagi sampai sore mereka bekerja di kebun. Kemudian tentunya kalau pulang itu capek ya gitu. Tapi apakah mereka masih bisa mendampingi anak mereka untuk belajar dari rumah? Jadi ada banyak nanti hal yang kalian tanyakan ya. Intinya bahwa yang kalian cari tahu adalah kira-kira bentuk kesiapan orang tua yang berprofesi sebagai petani itu seperti apa dalam mendampingi anak mereka yang usia sekolah dasar selama pembelajaran jarak jauh. Yang jadi sumber data tentunya adalah para orang tua
yang memiliki anak yang masih sekolah di SD dan profesi mereka adalah petani. Begitu. Mereka akan menjadi sumber data kalian dan kalian bisa melakukan wawancara atau juga observasi. Berikutnya yang keempat. Kalau tadi kita bahas tentang pembelajaran selama masa pandemi, berikutnya ini adalah tentang analisis ya. Judul-judul yang berhubungan dengan analisis yang mana nanti tidak membutuhkan waktu untuk harus turun ke lapangan. Yang pertama, analisis nilai-nilai karakter pada sastra anak berjenis legenda. Jadi ada banyak jenis sastra anak kan. Salah satunya itu adalah jenis legenda. Itu kalian bisa menganalisis nilai-nilai karakter yang ada di dalam kumpulan legenda yang mana nanti di dalamnya itu bercerita tentang atau temanya itu adalah tentang dunia anak. Yang jadi sumber datanya di sini adalah kumpulan legenda itu yang jadi sumber datanya. Lalu judul analisis berikutnya itu adalah analisis nilai karakter yang terkandung dalam lagu anak. Jadi ada begitu banyak lagu anak ya yang terkenal saat ini. Ada banyak sekali, kalian bisa searching di YouTube begitu. Nah, lagu-lagu anak ini pada intinya itu adalah menjadi salah satu wadah atau media untuk membentuk karakter anak. Begitu. Kemudian yang perlu kalian cari tahu adalah apakah memang ada nilai karakter yang terkandung dalam lagu anak. Nah, yang jadi sumber datanya itu adalah lagu-lagu khusus anak ya, lagu-lagu yang bertemakan tentang kehidupan anak, tentang dunianya anak-anak begitu. Dan indikator utamanya di sini adalah indikator dari nilai-nilai karakter. Nih, ada banyak indikatornya atau ada banyak aspek dari nilai karakter. Nah, itu yang akan menjadi dasar kalian dalam menganalisis nilai karakter yang terkandung dalam lagu anak. Berikutnya, analisis nilai motivasi yang terkandung dalam buku cerita anak. Ini juga yang menjadi sumber datanya adalah kumpulan cerita anak atau buku cerita anak. Yang perlu kita analisis adalah nilai motivasi yang terkandung di dalamnya. Nilai motivasi yang terkandung di dalam cerita anak tersebut. Kira-kira apa hal-hal di dalamnya yang bisa memotivasi anak-anak apabila anak-anak membaca cerita-cerita tersebut. Itu yang dianalisis. Berikutnya masih tentang nilai karakternya. Muatan nilai-nilai karakter pada sastra anak berjenis dongeng modern. Ini juga bagus. Yang menjadi sumber di sini adalah yang menjadi sumber datanya adalah dongeng ya, sastra anak berjenis dongeng modern. Di sini kalian bisa menganalisis kira-kira apa saja muatan nilai karakter yang terdapat dalam dongeng tersebut. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi bahwa bacaan yang nanti objeknya itu adalah anak-anak, maka di dalamnya seharusnya itu atau idealnya harus secara tidak langsung membentuk karakter anak, membentuk kebiasaan-kebiasaan positif pada diri anak gitu. Nah, itulah yang akan kalian analisis nanti, kira-kira muatan atau nilai-nilai karakter yang terdapat pada sastra anak berjenis dongeng itu seperti apa begitu. Kemudian judul berikutnya ini adalah
sejenis studi deskripsi tentang cara belajar siswa berprestasi. Jadi di sini kita mencari tahu, yang pertama hal yang perlu kita cari tahu adalah siapa saja yang menjadi siswa berprestasi dalam sebuah sekolah. Lalu selanjutnya kita coba mewawancarai atau juga mengobservasi kebiasaan-kebiasaan baiknya gitu, atau bagaimana cara belajarnya sehingga anak ini itu masuk dalam kategori anak berprestasi begitu. Siapa tahu ada cara unik yang bisa di-share atau dibagikan kepada teman-teman yang lain atau kepada sekolah-sekolah lain atau kepada guru-guru lain begitu. Oke, adik-adik, itu dia begitu banyak, beberapa ya, ada 8 judul yang siap pakai yang sudah saya informasikan kepada kalian. Dan kalau ada hal yang kalian tidak paham, kalian bisa bertanya secara jujur di kolom komentar. Pasti saya akan menjawabnya. Untuk tidak bingung, saya akan baca kembali beberapa judul yang siap pakai tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Yang pertama tadi, kendala guru sekolah dasar dalam melakukan penilaian berbasis kurikulum 2013 selama pembelajaran jarak jauh. Judul nomor 2, strategi guru sekolah dasar di daerah tertinggal dalam melakukan pembelajaran selama pandemi COVID. Kemudian yang ketiga, bentuk kesiapan orang tua berprofesi petani dalam mendampingi anak belajar dari rumah selama pandemi. Kemudian judul yang keempat, analisis nilai-nilai karakter pada sastra anak berjenis legenda. Kemudian judul yang kelima, analisis nilai karakter yang terkandung dalam lagu anak. Judul yang keenam, analisis nilai motivasi yang terkandung dalam buku cerita anak. Judul yang ketujuh, muatan nilai-nilai karakter pada sastra anak berjenis dongeng modern. Judul yang ke-8 itu cara belajar siswa berprestasi ya. Oke, itu dia ada 8 judul siap pakai. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa bertanya kalau memang ada hal yang tidak dipahami. Oke, sampai bertemu pada video selanjutnya ya.